Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang spesialit antihistamin. Nah, eh, golongan-golongan obat yang tergolong ke dalam obat antihistamin itu ada beberapa generasi, ya. Ada generasi 1, 2, dan 3 yang biasa digunakan untuk pengobatan alergi atau gejala histamin atau yang biasa disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Nah, sebelum kita membahas tentang obatnya, maka yang pertama adalah kita harus mengenal istilah alergi ini, apa arti alergi atau hipersensitivitas ini ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, biasanya muncul tanda kemerahan ya pada bagian-bagian kulit ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alergi ya? Nah, alergi itu merupakan suatu reaksi abnormal ya, jaringan terhadap berbagai substansi atau zat atau apapun itu yang secara normal itu tidak berbahaya bagi individu pada umumnya. Ya, jadi alergi itu suatu reaksi abnormal dari seseorang terhadap suatu penyebab berupa alergen ya, baik itu dari makanan atau dari bulu hewan, debu, musim dan sebagainya ya, yang sebenarnya kalau di sebagian orang itu nggak berbahaya, namun di dia itu dianggap sebagai zat yang berbahaya ya. Nah, itu yang disebut dengan alergi atau reaksi alergi. Nah, kalau dilihat dari bahasanya, alergi ini berasal dari bahasa Yunani alos yang berarti yang lain atau penyimpangan. Kemudian ergon ini kerja ya. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, reaksi alergi itu berawal dari suatu alergen yang masuk ya, dari hidung atau dari makanan dan sebagainya. Nah, kemudian ini ditandai ya sebagai zat penyebab alergi atau yang berbahaya oleh B cell ya. Nah, kemudian dengan adanya inisial atau tanda yang dihasilkan atau pengenal dari B cell ini yang menandakan ini sebuah zat berbahaya, alergen tadi yang dianggap sebagai zat berbahaya, kemudian plasma sel ini akan menghasilkan IgE atau rilis IgE antibody ya. Nah, kemudian setelah dirilis IgE antibody ini, kemudian IgE ini akan lengket pada bagian mast cell ya, mast cell. Nah, lengket pada reseptornya ya, reseptor atau tempat lengketnya di IgE tadi. Kemudian IgE yang sudah lengket pada mast cell ini, kemudian dia akan mendeteksi alergen tadi, kemudian mengambil alergen tadi ya, dilengketkan pada bagian IgE tadi. Nah, setelah lengket seperti ini ya, seperti ini, maka mast cell ini akan menghasilkan zat kimia berupa histamin atau senyawa kimia lain yang penanda bahwa tubuh dalam keadaan terjadi suatu reaksi yang berbahaya ya, oleh karena adanya suatu alergen tadi. Nah, kemudian setelah dihasilkan histamin ini atau zat kimia tertentu ya, maka akan kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar dari pembuluh darah ya, pembuluh darah, gambar dari pembuluh darah. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ada yang disebut dengan reseptor histamin yang ada di permukaan pembuluh darah. Nah, ini jalan darah atau lewatnya darah ya. Kemudian ini tadi reseptor histaminnya. Kemudian yang warna hijau ini adalah histaminnya.
histamin ya. Kemudian ini reseptor histaminnya. Nah, setelah muncul histamin yang berlebih akibat dari mast cell tadi mengeluarkan senyawa kimia atau histamin, maka histamin akan lengket pada bagian reseptor pada permukaan pembuluh darah ini. Nah, apa yang terjadi ketika permukaan pembuluh darah reseptor histamin tadi menerima histamin tadi, maka pembuluh darah akan melebar. Ya. Nah, jika pembuluh darah melebar, hal ini akan terlihat dari kulit seseorang yang putih. Ya, kulit seseorang yang putih, kemudian dia rentan terkena alergi, biasanya akan muncul merah. Kenapa dia muncul merah? Hal ini karena pengaruh dari pembuluh darah pada bagian kulit tadi yang melebar. Akhirnya terlihatlah dia darah di situ banyak sehingga terlihat bagian-bagian merah. Muncul tanda-tanda merah berupa bintik-bintik alergi dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika menggunakan obat antihistamin? Nah, di sini ada obat antihistamin yang lengket pada reseptor histamin tadi. Seharusnya histamin yang lengket. Ketika obat antihistamin yang lengket pada reseptornya, maka pembuluh darah ini akan mengecil kembali. Sehingga hilanglah reaksi alergi berupa merah dan gatal pada bagian kulit tertentu. Ya. Kira-kira itu mekanisme terjadinya reaksi alergi berupa bintik-bintik merah dan gatal. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi penyebab alergi yang umum. Ya. Yang pertama ada serbuk sari. Ya. Nah, kemudian bisa pengaruh dari animal dangerous atau ini bisa hewan, ya, atau sengatan hewan dan sebagainya. Bisa karena bulu hewan, ya. Bisa dipengaruhi oleh kutu atau tungau, ya, tungau. Nah, kemudian penyebab alergi lagi bahan kimia tertentu, misalnya asam pekat dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis makanan tertentu, seafood, ya, kemudian kacang, ini menimbulkan reaksi alergi dan sebagainya. Jadi ini penyebab umum, ya, zat-zat tadi. Jadi zat yang menyebabkan alergi itu disebut dengan alergen, ya, alergen. Zat penyebab munculnya reaksi alergi disebut dengan alergen. Nah, alergen yang umum itu ada 6 ini. Ya. Nah, kemudian obat antihistamin. Ya. Nah, apa saja obat yang tergolong ke dalam obat antihistamin? Nah, kalau kita lihat di sini obat antihistamin ini ada 3 tadi ya, 3 generasi. Obat antihistamin ini adalah obat yang mempunyai efek melawan histamin dengan cara memblok reseptor histamin tadi, ya. Jadi reseptor histamin yang ada pada permukaan pembuluh darah ini akan diblok dengan menggunakan obat-obat antihistamin sehingga dia tidak reseptor histaminnya ini tidak aktif untuk menarik histamin yang dihasilkan oleh mast cell. Nah, kemudian efek histamin endogen dapat dilihat melalui 3 cara. Yang pertama itu dengan cara penghambat secara fisiologis misalnya oleh adrenalin. Ya. Yang kedua, penghambat pelepasan degranulasi histamin yang timbul. Nah, dapat terjadi pada pemberian kromolin dan stimulan adrenoreseptor beta 2 misalnya ya. Kemudian dapat dilihat dari blokade reseptor histamin H1 dengan obat antihistamin. Nah, ini yang umum mekanisme kerja dari obat antihistamin. Ya. Nah, selanjutnya antihistamin generasi 1. Kita masuk ke antihistamin generasi 1. Ini yang biasa dikenal orang dengan CTM ya. Nah, umumnya obat ini
adalah obat histaminika antagonis H1 yang bereaksi melalui blokade reseptor histamin H1. Nah, sedangkan efeknya pada reseptor H2 dan H3 ini dapat diabaikan. Jadi, histamin 1 yang dia hambat ya. Atau obat ini merupakan antagonis atau lawan dari obat H1 sehingga menghalangi pelekatan histamin ke reseptor histaminnya. Nah, obat ini meliputi klorfeniramin, difenhidramin, prometazin, hidroksisin. Nah, banyak lagi sebenarnya obat-obat jenis yang tergolong ke dalam antihistamin generasi 1 ini. Nah, selanjutnya ya. Oke, obat antihistamin generasi pertama ini memiliki sifat lipofilik yang dapat menembus sawar otak. Nah, kemudian sehingga dia dapat menempel pada reseptor histamin 1 di sel-sel otak. Nah, dengan tiadanya histamin yang menempel pada reseptor H1 di otak, kewaspadaan menurun dan timbul rasa ngantuk. Jadi, kalau kita lihat misalnya CTM. Nah, kenapa CTM akhir-akhir ini biasa digunakan orang sebagai obat tidur? Ternyata CTM itu memiliki sifat antagonis histamin 1 yang ada di otak. Nah, histamin ini fungsinya apa? Nah, histamin ini secara naturalnya itu memang udah ada di dalam tubuh kita dalam jumlah yang stabil. Ketika terjadi reaksi alergi, maka histamin akan berlebih dibentuk. Nah, histamin yang normal jumlahnya ada di otak itu fungsinya untuk meningkatkan kewaspadaan, kesenangan, membuat seseorang tidak ngantuk dan sebagainya. Ketika histamin diusir dari otak oleh adanya obat-obat antihistamin, maka kerja histamin yang seharusnya sebagai peningkat kewaspadaan akan hilang, sehingga akan timbul mengantuk, kewaspadaan hilang dan sebagainya. Makanya untuk obat-obat antihistamin generasi 1, terutama CTM, itu biasa digunakan orang juga sebagai obat tidur. Nah, dan tidak boleh menggunakan obat jenis ini ketika berkendaraan. Karena kenapa? Karena histamin tadi yang diusir dari otak akan menurunkan kesiagaan, konsentrasi, dan sebagainya. Sehingga ketika berkendaraan, hal ini akan mengakibatkan kita ngantuk dan sebagainya. Nah, selanjutnya, ya, di slide selanjutnya, ini yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi reseptor H1 itu ini terdapat di otak, retina, ya, kemudian di medula adrenal, kemudian hati, sel endotel pada permukaan kulit. Ini tadi yang paling banyak ya. Kemudian pembuluh darah juga ya. Kemudian pada bagian pembuluh darah otak, kemudian limfosit, ya, otot polos, saluran pernapasan, saluran cerna, saluran genitourinaria, jaringan vaskular lengkap ya, hampir semua ada reseptor histamin. Reseptor histamin terdapat di saluran cerna dan di dalam jantung. Sedangkan reseptor H3 terdapat di korteks cerebri dan otot polos bronkus. Nah, di kulit juga terdapat reseptor H3 yang merupakan autoreseptor pengatur pelepasan dan sintesis histamin. Namun peranan dalam menimbulkan gatal dan inflamasi masih belum jelas, ya. Nah, kita masuk ke antihistamin generasi 2. Nah, ini paling sering digunakan orang, ya. Obat anti alergi generasi 2 ini paling sering digunakan, ya. Bekerja menghambat reseptor H1 di perifer. Jadi dia tidak menghambat H1 atau histamin 1 di otak, namun dia menghambat histamin 1 di perifer, ya, di selain dari otak dan sumsum tulang belakang, ya, atau disebut dengan perifer. Contoh obat golongan ini ada
terfenidin, ya, estemizol, loratadin ini sering digunakan bersama satu lagi ada cetirizine yang paling sering digunakan dari golongan ini. Ya, kalau kita lihat di sini, loratadin menurut hasil penelitian merupakan metabolit alami obat generasi kedua dan secara klinis berguna, dan kemudian dia tidak berpengaruh terhadap elektrofisiologi jantung, ya. Jadi dia tidak menyebabkan gangguan elektrofisiologi jantung terhambat dan sebagainya, ya. Kemudian terfenadin dan estemizol ini diketahui sudah ditarik dari pasaran Amerika karena memperpanjang interval QT pada elektrokardiogram. Jadi sifatnya itu ada sifat kardiotoksiknya, sehingga kalau kita periksa dengan menggunakan elektrokardiogram, ini akan menghasilkan interval QT atau gambar gelombang pada interval QT-nya itu memanjang, ya. Nah, jadi obat generasi kedua ini obat yang sering digunakan, terutama cetirizine dan loratadin tadi. Nah, selanjutnya ya, ada antihistamin generasi ketiga atau obat alergi generasi 3, ya. Terdiri dari fexofenadin, kemudian norastimizol, dan dekarboetoksiloratadin atau DSL. Nah, obat jenis ini merupakan turunan dari generasi kedua. Nah, contohnya pada generasi 2 kita mengenal terfenadin, kemudian dibentuklah generasi ketiganya berupa fexofenadin. Nah, jadi di pasar Indonesia itu dikenal dengan nama Telfast. Ya, ada Telfast HD. Jadi untuk penanganan histamin atau reaksi alergi ini dapat diobati dengan menggunakan antihistamin generasi 1, 2, atau generasi 3. Nah, kemudian generasi kedua kita kenal adanya estemizol tadi. Di generasi ketiga maka ada norastimizol yang merupakan turunan dari generasi kedua estemizol. Nah, norastimizol menghambat H1 13-16 kali lebih kuat dibandingkan dengan estemizol. Jadi karena pengaruh dari estemizol tadi ada efek sampingnya berupa gangguan terhadap jantung, maka dia dihasilkan generasi ketiga yang diharapkan dia tidak memiliki efek yang sama, namun diturunkan dari estemizolnya atau induknya, ya. Kemudian ada DCL, ya. Ini merupakan turunan dari loratadin, ya. Nah, lebih kuat dibandingkan dengan loratadin terhadap reseptor H1. Diketahui bahwa obat ini menghambat reseptor muscarinic M1 dan M2 sehingga peningkatan efek pengobatan asma bronkial. Jadi asma itu merupakan salah satu reaksi alergi, ya. Reaksi alergi itu bisa muncul di kulit atau bisa pada saluran pernapasan termasuk asma. Nah, jadi DSL ini dapat digunakan untuk penanganan alergi terutama pada gangguan asma, ya, asma bronkial. Nah, demikian tadi penjelasan tentang obat-obat antihistamin, ya. Ada generasi 1 yang umum digunakan yaitu contohnya adalah CTM, ya. Kemudian ada generasi 2 yang umum digunakan, contohnya adalah loratadin dengan tadi ada cetirizine. Nah, generasi ketiga ini merupakan turunan dari generasi kedua, ya. Salah satunya adalah DCL, ya. Nah, demikian video kali ini untuk mengenai penggunaan dan sebagainya. Ini harus dikonsultasikan lagi kepada dokter sebelum menggunakan obat ini. Dan obat-obat jenis ini dapat diperoleh di apotek, ya.
Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.